Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira. Wa sallallahu wasallama ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang kami cintai karena Allah Azza wa Jal, sebagai muslim sudah sepatutnya kita berusaha untuk memahami perkataan Rabb kita, Allah Jalla wa'ala. Perkataan Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quranul Karim itu memakai bahasa Arab. Mendengar bahasa Arab tentu bahasa asing, akan tetapi sesungguhnya bagi kita seorang muslim yang telah melaksanakan syariat Islam sehari-hari, dalam doa, dalam sholat, baca Al-Quran, baca hadis, semuanya bahasa Arab. Saudaraku, inginkah Anda paham Al-Quran, paham perkataan Nabi? Kalau Anda ingin, maka harus belajar bahasa Arab. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, sahabat Nabi yang begitu dekat. Beliau pernah mengatakan, "Ta'allamu al-lughata al-arabiyyah wa 'allimuha an-nas fa innaha juz'un min dinikum." Pelajarilah bahasa Arab dan ajarkan kepada manusia, sesungguhnya bahasa Arab adalah bagian dari agama kalian. Shadaqa Umar. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu telah berkata benar. Dan kita ketika tidak memahami bahasa Arab, kita membaca Al-Quran kosong rasanya. Hanya kata-kata tanpa makna. Ketika para imam Al-Masjidil Haram, Masjid Nabawi membacakan Al-Quranul Karim dan kita berdiri di belakang mereka, kita nggak paham. Mereka menangis, kita bingung kenapa mereka menangis. Karena apa? Karena kita tidak paham. Nah, saudaraku, Al-Quranul Karim tentu bukan hanya sekedar bacaan atau penghias acara-acara. Tetapi kata Allah Azza wa Jal, kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatih. Al-Quran adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, wahai Muhammad. Kitab yang penuh barakah. Tujuan diturunkannya agar mereka tadabbur, berusaha memahami makna-makna ayatnya. Maka mari kita belajar bahasa Arab. Belajar bahasa Arab itu memiliki tingkatan-tingkatan. Anda tidak bisa main lompat-lompat dalam belajar bahasa Arab. Pelajari pada tingkatan pertama adalah mufradatil lughah. Kosakata-kosakatanya, kata per kata. Kenali kata-kata yang ada di sekitar kita, benda-benda yang ada di sekitar kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajari Adam alaihissalam, bapak kita. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam berbagai nama, semuanya. Maka kenali objek-objek yang ada di sekitar kita, kita kenali dan kita biasakan lafazkan dengan bahasa Arab, dan kita pelajari bagaimana memakai kata-kata tersebut. Ini pelajaran pertama, tingkatan pertama. Kitab-kitab yang bisa mendukung untuk belajar pada level pertama ini ada kitab Mufradatul Lughah.
ada kitab Durusul Lughah. Dan kita bisa mendapatkannya dengan mudah di toko-toko kitab. Dan belajarlah dari ahlinya. Pada level yang kedua, kita mulai pelajari kaidah bahasa Arab. Kaidah bahasa Arab ini ada dua ilmu yang patut kita pelajari. Yang pertama yang disebut dengan ilmu nahwi, ilmu nahwu, dan yang kedua adalah ilmu sharaf. Asalnya ilmu nahwu dan sharaf ini satu, yang disebut dengan ilmu al-i'rab. Ilmu nahwu berkaitan dengan gramatika bahasa Arab, tata bahasa. Pada fase ini kita belajar tentang bagaimana merangkai kata dengan kata menjadi sebuah kalimat. Kalimat sempurna yang membuat orang paham apa maksud kita. Dan kita mulai memahami sedikit demi sedikit apa maksud Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ayat-ayatnya. Kita memahami fungsi setiap kata di dalam sebuah kalimat. Apakah dia sebagai fi'il atau sebagai fa'il, atau sebagai maf'ul bihi. Apakah ini sebagai mubtada atau sebagai khabar, dan sebagainya. Setelah itu, kita naik ke lantai ketiga. Tingkatan ketiga adalah tingkatan yang cukup tinggi, dan ini sangat prestisius. Dan pada tingkatan ini kita sudah mulai mendalami apa maksud Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam nas-nas wahyu, dalam Al-Quran dan Sunnah. Kita belajari al-balaghah. Kita belajar balaghah, sastra Arab. Kita belajar berbagai macam gaya bahasa yang dipakai oleh Allah Azza wa Jal dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bahasa Arab. Maka kita belajar ada 3 ilmu. Yang pertama namanya ilmul bayan, yang kedua namanya ilmul ma'ani, dan ketiga ada ilmul badi'. Pada tataran ilmul bayan, kita akan belajar berbagai macam gaya bahasa dalam bahasa Arab. Ada namanya tasbih, ada majaz, ada kinayah. Yang semua itu ada contoh-contohnya dan banyak tersebar dalam ayat-ayat Al-Quran. Kemudian pada ilmul ma'ani kita memahami mana yang namanya perintah, mana yang namanya larangan, mana yang namanya pertanyaan dan pernyataan, ya. Dan ada gaya-gaya bahasa namanya al-ijaz atau al-qasr, ya. Ada namanya al-musawat, al-itnab. Ungkapan itu kadang diungkapkan dalam bentukan yang sangat simpel, tetapi maknanya luas. Ada yang balance, seimbang, maknanya 10, disampaikan dengan gaya bahasa 10. Kemudian ada juga al-itnab, panjang lebar ungkapannya, tetapi makna yang disampaikan sesungguhnya sedikit. Nah, ini semua kita pelajari di dalam ilmu al-ma'ani. Yang terakhir adalah ilmu al-badi'. Kita betul-betul merasakan keindahan, kelezatan berbahasa Arab. Dan dari sana kemudian seorang pelajar bahasa Arab bisa mencapai kenikmatan sebagaimana yang dinikmati oleh para imam, para ulama. Betapa mereka itu menikmati ayat-ayat Al-Quran sebagai sebuah menu kalbu, nutrisi bagi kalbu. Anda tidak bisa melewatkan pelajaran bahasa Arab jika memang ingin betul-betul menikmati Al-Quranul Karim sebagai nutrisi kalbu. Bertemu kembali pada episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.